Cara agar timbul kerjasama yang baik atau syarat utama untuk dapat bekerja sama dengan orang lain atau banyak orang. Berjumpa kembali dengan kami, MK Motivasi Channel. Kumpulan video motivasi dan inspirasi kehidupan. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana caranya agar timbul kerjasama yang baik dengan orang lain dalam suatu lingkungan tertentu atau di lingkup perusahaan. Salah satu tahapan penting yang harus diketahui dan dilakukan adalah bagaimana kita bisa menguraikan sesuatu permasalahan, namun kita berupaya agar orang lain tersebut menarik kesimpulan buat dia sendiri. Dalam kesempatan ini juga akan disinggung bagaimana cara menghadapi ketidakpuasan orang lain dengan cara yang anggun dan bijaksana, atau beberapa tips dan trik berlawanan arah dengan orang lain tetapi hubungan masih bisa terpelihara dengan baik. Pastikan tonton sampai akhir agar tidak gagal paham ya. Berikut ini adalah contoh-contoh di kehidupan nyata yang sering terjadi di sekitar kita. Agar kita mudah memahami pokok bahasan kali ini, saya kutipkan sebuah cerita dari kisah seorang Theodore Roosevelt. Sewaktu menjabat sebagai gubernur New York, dia banyak berhasil dalam melakukan perubahan-perubahan yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh para pimpinan partai. Suatu ketika, ada lowongan sebuah jabatan baru yang harus diisi. Maka, para pimpinan partai diundangnya dalam suatu pertemuan untuk dimintai masukan atau usulan. Usulan kandidat pertama dari para pimpinan partai tersebut kebanyakan mengusulkan teman separtainya yang sudah dipecat untuk dapat diperhatikan lagi. Maka dikatakannya bahwa pengangkatan orang yang demikian bukanlah politik yang baik, karena masyarakat mungkin tidak menyetujuinya. Usulan kedua kurang lebih sama dengan usulan pertama, namun biasanya tidak ada hubungan apa-apa dengan mereka. Namun ditolaknya juga dengan alasan bahwa orang tersebut tidak memenuhi harapan masyarakat dan dimintanya untuk dicarikan lagi calon yang lainnya yang lebih baik. Usulan ketiga yaitu orang yang hampir tidak memenuhi syarat, maka ditolaknya pula dan dimintainya untuk dicarikan kandidat yang lain sekali lagi. Beberapa kali usulan dari partai kurang lebih sama seperti di atas. Maka biasanya usulan yang keempat adalah orang yang pas dan diperlukan untuk lowongan jabatan tersebut. Dengan ucapan terima kasih, Theodore Roosevelt mengatakan usulan terakhir disetujuinya dan diangkat untuk mengisi jabatan kosong tersebut. Perihal pengangkatan orang tersebut diserahkan kepada mereka untuk melakukannya, dan dikatakannya bahwa dengan hal tersebut dia telah menyenangkan hati mereka. Akan tetapi sekarang adalah
giliran mereka untuk menyenangkan saya, dan mereka melakukan permintaannya dan membantunya dalam merancang undang-undang penting ke depannya. Kesimpulan cerita di atas adalah bahwa Theodore Roosevelt berupaya untuk mendapatkan masukan dari orang lain dan dihargai pula masukan tersebut. Jika hendak mengangkat orang untuk suatu jabatan penting, maka diupayakan para pemimpin partai untuk sungguh-sungguh mendapatkan perasaan bahwa mereka yang mendapatkan kandidat calon tersebut, dan upaya pengangkatannya adalah atas usaha mereka sendiri. Theodore Roosevelt tidak membutuhkan penghormatan atau menunjukkan sikap otoriternya, namun mengharapkan hasil akhir sesuai dengan keinginannya. Melalui pemberian penghargaan pada orang lain, dengan cara membiarkan orang lain berperasaan bahwa ia memakai pendapatnya sendiri. Pada prinsipnya, cara tersebut di atas bisa dipraktikkan pada situasi dan kondisi yang lainnya, yang diantaranya adalah sebagai berikut. Dukung kami untuk lebih berkembang dengan cara like, komen, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. Yang pertama, usahakan orang membeli berdasarkan pendapatnya sendiri, bukan karena kita menjual barang tersebut. Adapun caranya adalah dengan memberi penghargaan terhadap pengetahuan orang lain terhadap suatu barang tersebut. Mintalah koreksi terhadap barang tersebut, apa yang diperlukan untuk diperbuat terhadap bentuk, model, ukuran, ataupun harga. Maka orang yang kita tanyain pendapat tersebut biasanya akan merasa tersanjung dan memberikan pendapat-pendapatnya, dan ujung-ujungnya biasanya mereka akan membeli dengan sendirinya. Yang kedua, kebanyakan orang menawarkan jasa kepada kita. Banyak yang tidak berhasil. Namun, kalau dicoba dengan cara lain untuk mendapatkan feedback dari kita, untuk mereview kekurangan dan diperbaiki sesuai dengan keinginan kita, pastilah kita yang akan membeli. Kiranya gambaran di atas memberikan suatu pemahaman baru mengenai bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang lain dan mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan kita, tapi tidak sampai menimbulkan permusuhan, bahkan tetap terpelihara persahabatan antara kita dengan orang lain. Sekian dulu untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih. Dukung kami untuk lebih berkembang dengan cara like, komen, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. Kalau dirasa bermanfaat, tolong bantu share di medsos Anda ya, agar semakin banyak yang ikut merasakan manfaatnya. Terima kasih.